Teknik pengembangan media kelas 2 tema 3 subtema 4. Tema 3 tugasku sehari-hari. Subtema 4 tugasku dalam kehidupan sosial. Masih Pembelajaran 1. Kerja bakti membersihkan selokan. Nah, di sini terdapat sebuah percakapan antara Ayah dan Adrian. Ayah, sebentar lagi musim hujan. Bagaimana kalau kita membersihkan lingkungan sekitar rumah? Adrian, iya. Ayah, selokan rumah kita sudah penuh daun kering. Kalau tidak segera dibersihkan, saluran air bisa terhambat. Ayah, benar. Saluran air yang terhambat sampah saat musim hujan bisa menyebabkan banjir. Bagaimana kalau hari Minggu besok kita lakukan kerja bakti? Adrian, baiklah ayah. Ayo kita kerja bakti. Melakukan pekerjaan secara bersama-sama tentu akan lebih ringan dan cepat selesai. Pada pembelajaran kedua, materinya menemukan makna kosakata. Cermatilah kalimat berikut. Made, Didit, dan Bayu merupakan satu kelompok belajar. Kata kelompok dalam kalimat tersebut memiliki persamaan arti dengan kata tim dan regu. Bisakah kamu menyebutkan kata lain yang memiliki persamaan arti? Berikut, pilihlah kata yang memiliki persamaan arti. Lingkarilah pada jawaban yang benar. Pembelajaran 3 pada materi memahami isi dongeng. Pada judul Tupai dan Ikan Gabus. Di sebuah telaga ada seekor tupai. Tupai bersahabat dengan ikan gabus. Pada suatu hari, si ikan gabus jatuh sakit. Sudah beberapa hari si ikan gabus tidak enak makan. Si tupai berusaha membujuknya. Namun si ikan gabus hanya mau makan hati ikan hiu. Mendengar permintaan ikan gabus, si tupai menjadi sangat sedih. Sulit sekali memenuhi permintaan si ikan gabus. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hidup di lautan lepas. Akhirnya, si tupai mencari hati ikan hiu. Si tupai menemukan sebuah pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Dengan perlahan, si tupai melubangi sebutir biji kelapa. Setelah airnya habis, ia pun masuk ke dalam kelapa itu. Si tupai menggerogoti tangkai buah kelapa itu. Buah kelapa itu lalu terlepas dari tangkainya dan terjebur ke laut. Oleh karena ombak yang sangat besar, buah kelapa itu sampai di tengah laut. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu. Ikan hiu menelan biji kelapa tersebut. Setelah berada di dalam perut ikan hiu, si tupai lalu menggigiti hatinya. Ikan hiu kesakitan. Ikan hiu terdampar di pantai. Akhirnya ikan hiu mati. Si tupai membawa hati ikan hiu
untuk si ikan gabus. Setelah memakan hati ikan hiu, si ikan gabus pun sembuh. Si ikan gabus berjanji akan menolong si tupai kalau si tupai sakit di kemudian hari. Ayo berlatih, bacalah kembali dongeng berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Apa pelajaran yang kamu dapatkan dari dongeng tersebut? Tuliskan di buku tugasmu. Pada pembelajaran 4, materinya yaitu menemukan persamaan arti kata. Hari ini tanggal 28 Oktober, Andrian dan teman-teman mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Salah satu siswa membacakan naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu merupakan ikrar Sumpah Pemuda. Adapun pengertian dari ikrar Sumpah Pemuda merupakan perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada pembelajaran kelima, materinya menulis cerita berdasarkan gambar. Kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis, ceritanya biasanya memiliki tema. Berikut langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Yang kedua, tuliskan kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Yang ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Nah, kalian tadi sudah mengetahui kan langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Sekarang, buatlah cerita berdasarkan gambar berikut ini. Pada pembelajaran 6, materinya membantu teman. Adrian memiliki teman bernama Bagus. Bagus seorang anak yatim. Ibunya bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarga Adrian bermaksud untuk membantu mereka. Mereka berkunjung ke rumah Bagus. Mereka memberikan bantuan bahan makanan. Mereka juga memberikan bantuan alat tulis dan kebutuhan untuk sekolah. Bagus terharu dengan perhatian keluarga Adrian. Keluarga Bagus mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan keluarga Adrian. Nah, diskusikan dengan teman sebangkumu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap teman yang membutuhkan bantuan. Tuliskan jawabanmu di buku tugas ya. Jadi kesimpulannya, kita hidup di lingkungan masyarakat. Kita tidak bisa hidup tanpa peran masyarakat sekitar. Dalam masyarakat terdapat banyak sekali perbedaan. Meskipun demikian, kita harus menjaga kerukunan. Hidup rukun artinya saling menghormati sesama. Rukun di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menjenguk tetangga yang sedang sakit. Selain itu, kegiatan gotong royong juga dapat mempererat kerukunan.